Ketika kita diperintahkan untuk mentaati ulul amri, Allah tidak mengulangi kata kerjanya. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, ati Allah wa atiur rasul, diulangi kata kerjanya kan. Tapi ketika memerintahkan kita taat pada ulul amri, Allah tidak ulangi kata kerjanya. Wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena ketaatan pada mereka tidak mutlak. Ketaatan pada mereka di saat mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Terjadinya kerusakan di tengah-tengah kita, perpecahan, pertentangan, semua ini tidak mengherankan. Karena dasar dari iman yaitu amanat tidak kita miliki. Nah, kita berharap mudah-mudahan pemerintahan kita saat ini betul-betul dapat menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala, melakukan pembersihan pada mereka yang korup, yang berkhianat, begitu juga kepada oligarki yang berkolaborasi dengan pejabat, agar bisa dibersihkan hingga negara ini menjadi negara yang Allah gambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa sairina ala nahjihil qawim ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, ampunannya atas kita semua, membimbing kita agar dapat selalu berjalan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan dunia dan di hari akhir, Allah kumpulkan kita bersama Rasulnya, para keluarganya, para sahabatnya, begitu pula para Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Orang bertanya-tanya, kenapa umat Islam yang mayoritas tertinggal dibandingkan dengan orang-orang di luar Islam? Kenapa Israel yang kecil kok bisa bermain-main di atas kepala bangsa Arabnya, padahal mereka mayoritas? Israel merupakan negara kecil, bahkan bukan negara. Apa sebabnya orang di luar Islam maju sedangkan kita mundur, terkebelakang, lemah, dan berpecah belah? Sebenarnya semua ini para jamaah sekalian disebabkan karena mereka tidak menjalankan amanah yang Allah amanahkan kepada mereka. Sebagian orang beranggapan amanah itu merupakan hal yang sepele. Asal mereka sholat, berpuasa, berhaji, walaupun mereka berkhianat terhadap amanat yang diamanatkan kepada mereka,
mereka akan diampuni Allah dan tidak akan dihukum atas kejahatan mereka. Ini merupakan satu pemahaman dan kesalahan yang fatal. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanatalah." Tidak terdapat iman pada seorang yang tidak sama sekali menjaga amanat. La imana liman la amanata, tidak ada iman pada seorang yang tidak menjaga amanat. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada din, tidak ada agama bagi seorang yang tidak menjaga janjinya. Kalau kita kembali ke akar kata amanah, diambil dari amina ya'manu abnan, yang artinya percaya, aman, tentram. Dan subhanallah, kata iman diambil juga dari akar kata yang sama. Bagaimana seorang di hatinya ada iman kalau dia tidak menjaga amanat? Padahal karakteristik dari kehidupan kita, manusia dan jin, merupakan apa? Amanat. Karakteristik dari seluruh kehidupan kita ini amanat yang kelak akan ditanya di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah pada akhir suratul Ahzab, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim." Sesungguhnya kami pernah menawarkan kehidupan berstatus amanat kepada langit. Allah tawarkan kepada penduduk langit. Begitu juga kepada bumi. Kemudian wal jibal, kepada gunung yang lebih kuat, lebih kokoh ya, secara fisik dibandingkan manusia. Fa abaina an yahmilnaha, seluruhnya menolak. Ya Allah, jangan kamu jadikan kami sebagai makhluk ya, yang berstatus amanat. Kami khawatir, takut, tak mampu untuk menjalankan amanat tersebut. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka semua khawatir, takut, tak mampu untuk memikulnya. Wa hamalahal insan, tapi ternyata manusia menawarkan dirinya untuk memikul amanat tersebut, walaupun dia tidak memiliki persyaratan untuk memikul amanat tersebut. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini benar-benar kebanyakan mereka bersifat zalum dan jahul. Kita semua tahu kata zalum, Bapak Ibu sekalian, diambil dari kata zalim, yang artinya orang yang berbuat aniaya. Jahul merupakan superlatif dari kata jahil. Kalau seorang zalim ya, dia berbuat aniaya, dia tahu dirinya berbuat aniaya. Kalau zalum, dia berbuat aniaya, melakukan kerusakan, tapi dia beranggapan dirinya sedang menegakkan keadilan, sedang melakukan pembangunan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau mereka diingatkan jangan kalian merusak di muka bumi, mereka mengatakan, siapa yang bilang kami merusak? Kami sedang melakukan perbaikan dan pembangunan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka lah orang-orang yang melakukan kerusakan, tapi mereka tidak sadar
Bahaya enggak orang semacam ini? Zalim tapi merasa dirinya orang yang paling adil, paling benar. Kalau seorang jahil, bodoh, sadar dirinya bodoh, mau bertanya, mau belajar. Tapi kalau jahul, seorang bodoh, tapi merasa dirinya paling pandai. Dia merasa serba tahu. Nah, orang semacam ini, bagaimana kira-kira kalau diberikan amanat? Berusaha apa tidak? Membuat manusia dan bangsa mundur apa tidak? Pasti mengalami kemunduran. Nah, yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, mereka yang menerima amanat, kebanyakan dari mereka memiliki dua sifat tadi, zalum dan jahul. Dan subhanallah, buzzer-buzzer yang membela orang yang zalum dan jahul ini amat banyak. Akhirnya kerusakan semakin menyebar, rakyat menjadi korban tanpa mereka sadari. Nah, dengan kehidupan yang berstatus amanat yang dijalani oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Dengan ujian ini Allah akan menyiksa, menghukum orang-orang yang munafik, pria maupun wanita. Begitu juga mereka yang musyrik, pria maupun wanita. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah akan menerima taubat orang yang beriman, baik pria maupun wanita. Kalau mereka berbuat salah, mereka kembali kepada Allah bertaubat, Allah akan terima taubat mereka, ampuni dosa-dosa mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi persoalan amanat ini bukan hal yang sepele. Ini berkaitan dengan karakteristik dari kehidupan kita. Beda dengan kehidupan alam semesta seperti matahari, bulan, bumi. Semua berjalan dengan ketentuan Allah, bukan dengan pilihan mereka. Dan semuanya bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran dan keagungannya. Tidak pernah sekalipun mereka melakukan pelanggaran, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Taubah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Pada ayat yang pertama tadi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkumpul bersama orang-orang yang jujur dalam menjalankan amanat Allah. Allah tidak mengatakan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang jujur, tapi Allah katakan kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian selalu memilih untuk berkumpul, bersahabat, bekerja sama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Orang jujur kalau berkumpul dengan orang yang bohong, berkhianat, bisa ketularan penyakit mereka. Oleh karena itu Allah ingatkan kita untuk berkumpul bersama mereka yang jujur, hingga kejujuran tumbuh hari demi hari semakin kokoh kuat mengakar dalam jiwa kita. Lalu pada ayat yang kedua tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah. Begitu juga jangan kalian berkhianat terhadap Rasul dan mengkhianati amanat sesama kalian padahal kalian tahu. Tegas, jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar kita betul-betul hidup dalam keadaan jujur dan amin, menjaga amanat yang Allah amanatkan kepada kita, dan seluruh kehidupan kita ini amanat. Mana yang bukan amanat? Rizki yang Allah berikan amanat. Kesehatan yang Allah berikan amanat. Mata kita, lidah kita, pendengaran kita.
Kalau kita tidak menjaganya, dia akan berkhianat. Termasuk jiwa kita, wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Begitu juga pada saat kita menarik nafas kita. Bukankah itu merupakan karunia dari Allah dan juga amanat? Istri kita amanat, anak kita amanat, harta kita amanat. Jadi kemana kita akan mengelak melarikan diri? Dan Allah berfirman, wala tus'alunna yauma idzin 'anin naim. Dan kelak kalian semua akan ditanya tentang nikmat yang Allah anugerahkan buat kalian. Kira-kira berat tidak para jamaah sekalian? Saya menyadari saya belum melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya. Banyak kesalahan, kekurangan, kelalaian. Bahkan mempergunakan nikmat Allah bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, kita perlu betul-betul untuk saling mengingatkan satu dengan lainnya. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan kepada kita sebab kehancuran umat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Qila wa ma idha'atuha ya Rasulullah. Yang mendengar terkejut. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan amanat? Nabi langsung menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, yang mampu, ahlinya yang memiliki betul-betul apa? Tanggung jawab dan amanat, tunggulah saat kehancurannya. Nah, kalau kita melihat dunia Islam, pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka, kebanyakannya orang yang tidak menjalankan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terjadinya kerusakan di tengah-tengah kita, perpecahan, pertentangan, semua ini tidak mengherankan. Karena dasar dari iman yaitu amanat tidak kita miliki. Nah, kita berharap mudah-mudahan pemerintahan kita saat ini betul-betul dapat menjalankan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan pembersihan pada mereka yang korup, yang berkhianat. Begitu juga kepada oligarki yang berkolaborasi dengan pejabat agar bisa dibersihkan hingga negara ini menjadi negara yang Allah gambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, ini perintah langsung dari Allah. Kewajibannya tidak kalah dengan kewajiban sholat yang Allah perintahkan kepada kita. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanat kepada ahlinya. Apabila kalian membuat satu keputusan, hendaklah kalian putuskan dengan adil. Ini perintah Allah kepada seluruh manusia, secara khusus kepada mereka yang berwenang. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi, sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan bimbingan nasihat kepada kalian. Kenapa? Innallaha kana sami'an basira, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tidak ada yang lebih tahu mengenai kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih tahu mengenai kemaslahatan kita. Begitu juga sebab-sebab yang memajukan kita, yang menjaga keamanan kita. Begitu juga sebab-sebab yang akan membawa kecelakaan kita melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang membuat peralatan yang canggih, dia pasti lebih tahu dari orang lain mengenai apa? Mengenai sistem, mengenai keadaan peralatan yang diciptakan. Tidak mungkin orang lain akan lebih tahu daripada apa? Pembuat
alat tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan kita. Dia menanamkan potensi-potensi yang ada pada kita. Dia mengetahui dan paling tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tidak baik buat kita. Innallaha kana sami'an basira. Dari ayat ini para jamaah sekalian mengingatkan kita, kalau kita mau menyerahkan amanat, serahkan pada ahlinya. Jadi kalau kita memilih seorang pemimpin, ternyata pemimpin yang kita pilih tersebut melakukan kerusakan, kita berarti mendapatkan saham dari kerusakan yang dilakukan. Tapi sayangnya, dikala orang memilih pemimpin, mereka tidak mendapatkan edukasi, penerangan pendidikan, mana calon pemimpin yang baik. Biasanya masing-masing memilih tergantung latar belakang partainya atau madhabnya. Akhirnya mereka hanya menjadi alat untuk memilih, selesai, mereka tidak dilibatkan dalam berbagai macam kebijakan, dan mereka juga menjadi korban dari pilihan mereka yang salah. Maka kalau kalian menyerahkan amanah, serahkan pada ahlinya. Pilih pemimpin yang baik, yang soleh, yang amanat, yang bertanggung jawab. Kemudian Allah ingatkan pada para pemimpin secara khusus, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kalian memutuskan satu keputusan di antara manusia, putuskan dengan cara yang adil. Jadi ada tanggung jawab rakyat, tanggung jawab setiap orang untuk menentukan pilihannya pada yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian para pemimpin diingatkan untuk bersikap adil dalam keputusan yang mereka putuskan. Ini bimbingan Allah yang begitu indah. Lalu pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang mengurus urusan kalian. Kepala negara, kemudian wakil presiden, para menteri, wakil rakyat, mereka yang mengurus urusan kalian. Baik pejabat legislatifnya, pejabat eksekutifnya, mereka orang-orang yang menerima amanat untuk mengurus urusan umat. Ketika kita diperintahkan untuk mentaati ulul amri, Allah tidak mengulangi kata kerjanya. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan, athi'ullah wa athi'ur rasul, diulangi kata kerjanya kan. Tapi ketika memerintahkan kita taat pada ulul amri, Allah tidak ulangi kata kerjanya. Wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena ketaatan pada mereka tidak mutlak. Ketaatan pada mereka di saat mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya, tidak dibenarkan kita mentaati mereka. Contohnya, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita memerintahkan kita mempersekutukan Allah, memerintahkan kita melakukan perbuatan haram dan zalim, tidak boleh kita ikuti. Contohnya orang tua kita minta kita beli minuman keras. Dengan alasan bakti pada orang tua, kita belikan minuman keras. Itu haram hukumnya. Bukan bakti pada orang tua, tapi kita melakukan maksiat dalam kemurkaan Allah. Begitu juga kalau seandainya orang tua kita memerintahkan kita berbuat aniaya zalim pada istri kita. Padahal istri kita tidak berdosa, amanah, tanggung jawab, tapi orang tua cemburu. Orang tua cemburu apa? Cemburu pada mantunya. Takut kalau sampai mantunya menguasai apa? Menguasai anaknya. Oleh karena itu, pada ibu-ibu, jangan sekali-kali menunjukkan sikap mesra berlebihan di hadapan mertua. Bisa-bisa ibu dianggap merupakan apa? Saingan dia, saya besarkan, saya didik dia dengan susah payah, tentu lebih sayang pada istrinya. Jadi beri nasihat juga buat anak perempuan kita, jangan menunjukkan kemesraan berlebihan di hadapan mertua. Malah tunjukkan perhatian kepada mertua. Begitu juga hendaknya apa?
laki-laki di hadapan ibunya berikan perhatian yang lebih untuk ibunya dan orang tuanya, hingga si anak ya atau si istri tidak menjadi musuh orang tuanya. Nah sekarang yang lebih parah lagi, mantu cemburu sama apa? Sama orang tua suaminya. Kalau suaminya memberikan bantuan, dia marah, dia menentang. Kalau suami mau ngajak ibunya pergi umrah, pergi haji, dia marah. Atau dia pergi bersama teman-temannya pergi umrah. Nah perempuan semacam ini, perempuan yang tidak layak menjadi pasangan kita. Cara yang terbaik diamputasi. Gantikan dengan wanita salihah yang bisa membimbing kita untuk bertakwa pada Allah, berbakti pada orang tua kita, dan sebagai suami juga hargai dan hormati mertua. Karena dengan sebab mereka mendapatkan istri yang baik dan salihah. Jadi Allah perintahkan kita taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulul amri pada saat mereka taat pada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berbeda pendapat, jangan kalian ribut. Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu akan lebih baik ya. Akan membawa maslahat yang lebih besar dan juga akibat yang lebih baik. Tapi sayang manusia sok pinter. Dia merasa dia lebih pandai, lebih pintar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam petaka. Nah, kalau kita kembali kepada tema pembicaraan kita tadi, yang menjadi sebab kehancuran umat Islam karena mereka tidak menjaga amanat. Mereka merasa hidup mereka ini bebas tanpa pertanggungjawaban, mereka berbuat sesuka hati mereka, kemudian cukup mereka dengan sholat dan puasa, dengan berhaji ya, atau berumrah, mereka merasa dosa mereka telah diampuni. Mereka bisa kompromi bersama Allah. Kalau seandainya Allah seperti ini terhadap hambanya, maka orang yang akan memenuhi surga siapa? Konglomerat. Orang-orang miskin tidak akan dapat tempat. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu orang yang hidupnya pas-pasan, punya uang sebanyak 1 juta, Bapak Ibu keluarkan 500.000 infak di jalan Allah. Pendapatan Bapak Ibu dari yang halal, sedangkan konglomerat yang punya triliunan, mereka menginfakkan 100 miliar atau 1 triliun. Hartanya ada 100 triliun. Mana yang lebih besar infak Bapak Ibu yang 500.000 dengan infak mereka yang 100 miliar? Infak Bapak Ibu yang merupakan separuh dari harta Bapak Ibu. Sedangkan mereka menginfakkan hanya sebahagian kecil dari hartanya dan belum tentu dari harta yang bersih. Jadi Allah menerima dari hasil ketakwaan, sebagaimana ucapan anak Adam ketika kakaknya marah terhadap dirinya karena persembahannya tidak diterima. Si adik menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, jangan salahkan saya. Allah tidak menerima persembahan kamu bukan karena salah saya, tapi Allah hanya menerima persembahan orang yang bertakwa. Oleh karena itu yang menjadi penghuni surga nanti orang yang hidup dalam ketakwaan dan menjaga amanat Allah. Bilal dari kalangan orang-orang rendah, tapi Allah berikan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di hari akhir. Sedangkan Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan orang yang beriman yang masuk ke dalam Islam, para pemuka Quraisy yang masuk ke dalam Islam di belakang hari dengan Bilal yang masuk Islam pada masa permulaan dakwah Nabi kita, mana yang lebih mulia? Contohnya katakan Bilal dibandingkan dengan Abu Sufyan, dibandingkan dengan Muawiyah, dibandingkan dengan para pemuka Quraisy ya, yang menyatakan diri mereka masuk Islam. Allah lebih utamakan Bilal. Jadi para jamaah jangan berkecil hati melihat amal kita sedikit, tapi amal kita diterima tergantung ketulusan, ketakwaan dan amanat kita. Jadi kesimpulannya para jamaah, hancurnya umat Islam, mundurnya mereka karena hilangnya amanat. Nah kita saksikan
akhir-akhir perubahan pada pemerintahan kita ya. Purbaya melakukan pembersihan ya, menarik kembali uang negara dari kalangan oligarki yang berkhianat, yang berkolaborasi dengan pejabat-pejabat tertentu. Kemudian saya dengar kemarin keputusan Pak Prabowo memerintahkan Sulistyo untuk memberantas judi online. Nah, kita harapkan insya Allah meningkat kepada pemberantasan pinjol. Dan orang yang terjerumus dalam pinjol dibebaskan dari hutang mereka. Supaya bisa kembali sehat. Orang kalau sudah berhutang kehilangan kemerdekaannya. Kemudian debt collector juga ya, yang melakukan tindakan kekerasan agar betul-betul mendapatkan hukuman yang sesuai. Dan ulama wajib memberikan edukasi kepada umat. Sebagai seorang anak bangsa, kewajiban dia bukan hanya mengerjakan sholat, bukan mengerjakan puasa saja, tapi memberikan edukasi juga mengenai pemerintahan. Nah, kita ingin yang naik orang-orang jujur. Seperti Purbaya yang kita lihat ya, secara lahir kita doakan mudah-mudahan dia istiqamah. Dan kita harapkan insya Allah Pak Prabowo yang angkat Pak Purbaya juga diberikan hidayah, istiqamah, hingga bisa menjadi pahlawan bangsa. Walaupun memerintah mungkin hanya 5 tahun. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup menjadi manusia yang bermanfaat, berharga, dikenal sebagai pahlawan, bukan pahlawan-pahlawanan yang dipaksakan. Demikianlah para jamaah sekalian. Saya tidak akan panjang lebar ya. Seperti tadi yang Ustaz Hamzah katakan, yang paling berbahaya di saat orang mengikuti hawa nafsu. Akhirnya mirip dengan seekor anjing, duduk menjulurkan lidahnya sambil mendenguskan nafasnya. Berjalan juga demikian, menggambarkan manusia yang tidak pernah puas, yang rakus, yang serakah. Malah anjing lebih baik daripadanya. Anjing setia kepada tuannya. Tapi manusia yang mirip anjing lebih berbahaya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Ini yang betul-betul mengerikan hadirin sekalian. Nah, kita harapkan kita bisa menjadi manusia yang betul-betul beriman, menjaga amanat, sadar dan bekerja menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baik yang Allah amanatkan kepada kita semua.